Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap saudara yang menyaksikan tayangan video ini. Amin. Nah saudara, saya lihat di beranda media sosial ya. Lewat di beranda media sosial saya gitu, TikTok. Sebuah postingan ya. Saudara bisa lihat juga di layar. Bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Itu diposting oleh @demanwrong. Ya. Di sana ada foto nama Yahya Oloni, agama Islam, didakwa menistoi agama Kristen. Vonis 1 tahun. Nama Muhammad Kece, agama Kristen, didakwa menistoi agama Islam, vonis 10 tahun. Ya. Lalu kemudian, nah ini lagi ya. Nama Wawan Kurniawan, agama Islam, kasus bubarkan paksa ibadah gereja, tidak didakwa menistoi agama. Kemudian ada Ibu Melinda, agama Kristen, kasus minta kecilin suara toa masjid, menistoi agama, vonis 1,5 tahun. Bhinneka Tunggal I. Nah, saya tergerak untuk menanggapi saudara ya, apa yang diposting oleh saudara kita ini, Demanwrong. Kita bisa melihat ya perbedaan-perbedaan yang begitu signifikan saudara, tentang vonis apa yang dijatuhkan oleh pengadilan di bangsa kita ini ya. Yahya Oloni dan MKC sama-sama menistoi saudara, tetapi beda putusan ya, beda putusan. Kemudian Wawan dan Ibu Linda ya, Ibu Linda ya, benar ya teman-teman ya, iya benar ya saudara ya, Ibu Melinda. Yang satu, Ibu Melinda, hanya minta kecilin toa, itu menistoi agama seberang, vonis 1,5 tahun. Nah, yang Pak RT ini harusnya Pak RT ini yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat. Saudara lihat videonya beberapa saat yang lalu masuk di dalam ruang ibadah, memberikan kode berhenti, membubarkan paksa itu namanya, tapi tidak menistoi, tidak masuk dalam penistoian saudara. Saya juga jujur ya, ini kebingungan saya sebagai anak bangsa ya. Bagaimana sih menilai hukum itu saudaraku ya. Hal-hal ini saja saya rasa umur-umur yang di bawah saya, bahkan setingkat anak SD, tahu ini salah, ini hanya permintaan, tetapi vonis yang dijatuhkan oleh hakim-hakim yang mengadili mereka itu jadi berbeda saudaraku ya. Jujur sampai sekarang ini saya bingung ya. Orang membubarkan paksa ibadah tidak menistoi, tetapi kalau Kristen hanya minta toa dikecilin ya, itu yang saya lihat di sini, dihukum 1,5 tahun. Ada apa saudara? Apakah ada perbedaan kesetaraan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia? Apakah ada istilah anak tiri, anak kandung? Ya, saya nggak ngerti. Tetapi kalau kita lihat, ya, seperti kasus-kasus seperti ini, saudara, ini membuat kita bertanya-tanya, dan bukan saja bertanya-tanya, bisa mengambil satu kesimpulan, tapi nggak enak di ngomongin, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 82 ayat 3. Ini pesan saya kepada siapapun ya, atau kebetulan hakim yang melihat ini ya. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik.
Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Alkitab berkata bahwa berikan keadilan kepada siapa? Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang harus dibela. Apa yang kita gunakan untuk mengambil suatu tindakan menghakimi seseorang, itu akan digunakan untuk menghakimi kita juga. Kalau kita tidak bisa memutuskan satu perkara dengan adil, bahkan ketika ada rasa memihak dalam hati kita untuk memutuskan satu perkara dan tidak dengan keadilan, sebagaimana Pancasila, dasar negara kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana keadilan sosialnya? Jangan karena ada istilah mayoritas, minoritas, dan beda agama, maka perlakuan hukum atau putusan hukum berbeda pula. Karena ada faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Dalam Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena itu, pesan saya siapapun yang menyaksikan video ini, perhatikan supaya setiap keputusan yang kita ambil untuk menghakimi setiap orang, mengambil satu tindakan hukum bagi siapapun, kita akan juga dihakimi. Dan ketika hakim yang adil itu datang, apa pertanggungjawaban kita? Dari contoh-contoh kasus ini yang kita lihat di awal, saudaraku, kita harus belajar sungguh-sungguh. Jangan jadi orang yang munafik, mengambil putusan hukum karena dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa di bangsa ini. Saya tanggapi ini karena ini kegelisahan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sepertinya melihat ada sesuatu yang tidak sama, ya. Saya menggunakan kata-kata yang halus, saudara-saudara. Karena kalau kita menggunakan kata-kata yang wow, ini mengerikan, kita adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, maka kita harus punya tutur kata yang harus baik juga, saudara. Ya, dari tutur kata kita, apalagi tindakan kita. Dan satu saat, apapun yang kita lakukan, kita akan dihakimi. Dan hakim-hakim yang mengambil putusan yang tidak adil, ya, akan dihakimi. Nanti akan dapat juga hasil ketika pengadilan tahta Elohim itu dinyatakan. Biar apa yang saya sampaikan ini, saudara-saudara seiman, ya, menolong kita, membuat kita tetap sabar, berdoa. Sepertinya kita mendapatkan perlakuan yang berbeda, tapi kita tetap berdoa bagi mereka supaya Tuhan yang bertindak. Orang-orang benar ketika disolimi, kata Alkitab, Tuhan yang akan berperang, Tuhan Yesus sendiri yang akan berperang, menggantikan orang-orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara.